Santapan Harian Minggu 29 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 hingga pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersuka cita ketika berdiam bersamamu. Kami bersuka cita ketika bergemar di dalam firman-Mu. Bersamamu Kristus, kami damai. Amin. Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Sahabat Santapan Harian, siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya dan anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Yesus, ia tidak layak baginya. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut Yesus, ia tidak layak baginya. Tuhan Yesus telah datang untuk memperbaharui kehidupan menjadi ciptaan baru. Dia berkarya dengan tidak tanggung-tanggung, bahkan memenuhi tugasnya sampai mati di kayu salib. Kemudian melalui kebangkitannya, ia memperbarui ciptaannya dengan kuasanya.
Sekarang, siapa saja yang ingin menjadi ciptaan baru, ia harus memiliki sikap yang tidak tanggung-tanggung. Kalau iya, harus iya. Kalau tidak, harus tidak. Jadi, siapa saja yang akan menjadi pengikutnya dan masuk ke dalam kerajaannya harus memilih dengan tegas, tidak dengan sikap setengah-setengah. Siapa saja yang memilih mengikut Yesus harus bersedia menanggung segala konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus. Ia harus berani kehilangan segala kesenangan hidup dan kesukaan duniawi bila ia bersedia mengikut Kristus. Hal itu berarti mengikut Kristus harus 100% total. Sekali lagi, tidak bisa setengah-setengah. Siapa saja yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengikut Kristus, ia tidak layak baginya. Mengapa tidak layak? Karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan pertumbuhan kehidupan ciptaan baru 100%. Ada konsekuensi dalam menanggapi panggilan Kristus. Siapa saja yang menyambut utusan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan berkat. Akan tetapi, siapa saja yang menolak utusan Tuhan Yesus, ia akan menghadapi penolakan dari Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa. Janganlah kita ragu dalam melakukan pelayanan. Sebab itu, kita harus sungguh-sungguh dan percaya bahwa misi yang kita emban adalah berdasarkan mandat dari Tuhan Yesus. Kiranya Allah menolong kita untuk mengikuti dan melayaninya dengan 100%. Kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Mari kita berdoa. Padamu Tuhan kami serahkan jiwa raga kami. Padamu Tuhan kami berikan janji yang teguh untuk mengikut Engkau seumur hidup kami. Teguhkan kami ya Tuhan di dalam tugas kami untuk menjadi saksi firman-Mu di dalam dunia. Bersama-Mu Kristus, kami bersembah. Amin.